Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, dan sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Dan kemudian sholawat tadi semoga kita semua sebagai umatnya dapat diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Penikmat Ngeteh Anget rahimakumullah, hari ini di hari kelima bulan Ramadan, alhamdulillah kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dan podcast Ngeteh Anget spesial edisi Ramadan menghadirkan guru-guru SMA SMK se-Kabupaten Purbalingga, tentunya guru agama Islam. Dan hari ini sudah hadir pemateri kita yang sangat luar biasa dari guru agama SMA Negeri 1 Kejobong dengan tema Sambut Ramadan dengan Kebahagiaan. Kepada Ustadz Yukfi Hidayat SPDI untuk memberikan pencerahan terkait dengan Sambut Ramadan dengan Kebahagiaan. Waktu dipersilahkan seutuhnya kepada Ustadz Yukfi Hidayat SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahi ala mariz zaman. Yang saya hormati Ustadz Adi Priyo Utomo dan seluruh sahabat teman-teman Ngeteh Anget dimanapun antum berada. Pada kesempatan hari ini saya sedikit berbagi ilmu, apalagi di bulan yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, bicara soal Ramadan, kita ketahui bahwa yang namanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang istimewa, bulan yang memang Allah istimewakan. Oleh karenanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah terbebas dari siksa api neraka. Maka tak heran jika di kalangan orang-orang iman, orang-orang yang beriman, khususnya adalah orang-orang yang soleh, mereka itu senantiasa menanti akan datangnya bulan suci Ramadan. Mereka itu selalu menunggu akan datangnya bulan suci Ramadan. Dan apabila bulan suci Ramadan itu pergi darinya, maka mereka itu merasa bersedih. Mereka itu merasa menangis ya. Mereka itu menangis akan perginya bulan suci Ramadan, bulan yang memang Allah istimewakan, bulan yang memang Allah itu muliakan. Termasuk dari kalangan sahabat dan sekaligus salafus saleh, beliau itu mengajarkan kepada kita semua bahwa 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan itu mereka itu menunggu, mereka itu berdoa agar mereka itu sampai kepada bulan suci Ramadan. Kemudian di 6 bulan berikutnya mereka itu berdoa agar semua amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mulianya bulan suci Ramadan, begitu agungnya bulan suci Ramadan, maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang mukmin yang beriman pasti kita sambut Ramadan dengan penuh gembira. Nah, di antaranya banyak alasan kenapa kita itu harus bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah yang pertama, seruan Allah sendiri. Jadi seruan Allah itu sendiri banyak Al-Quran ataupun hadis. Yang salah satu di antaranya adalah
dalam sebuah Al-Qur'an disebutkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah bahwa karunia dan rahmat Allah, maka dengan itu mereka bergembira. Jadi pertama itu memang Allah sudah memerintahkan kepada kita akan datangnya karunia ataupun rahmat Allah itu agar kita sambut dengan penuh kegembiraan. Nah, makanya dengan datangnya bulan suci Ramadan itu kita harus bergembira. Apalagi ini adalah tamu agung, tamu mulia. Bayangkan, kita saja apabila kedatangan tamu, pasti bagaimanapun caranya kita harus memuliakan tamu. Sebagai contoh, ketika salah seorang tamu datang ke rumah kita, pasti segala sesuatunya kita persiapkan karena adanya tamu. Bahkan kalau di tradisi kita, kalau di kebiasaan kita, sesuatu yang tidak ada di rumah saja kita repot bagaimana caranya supaya kita itu menjamu tamu. Yang awalnya tidak ada, dicari segala sesuatunya. Entah itu nanti orang belakang mencari makanan, kemudian ataupun mungkin dalam keadaan susah, misalnya beliau itu sampai repot-repot, tuan rumah itu ngutang misalnya, pinjam uang ke sana kemari demi untuk mengistimewakan tamu. Karena dalam Islam sendiri mengajarkan bahwa yang namanya tamu itu datang ke rumah itu membawa karunia, membawa rahmat, membawa rizki. Dan kemudian ketika tamu itu keluar dari rumah, mereka itu membawa dosa-dosa, mereka itu membawa buih-buih dosa. Dosa di sini bukan termasuk dosa besar, karena dosa besar itu hanya bisa dimaafkan dengan izin Allah, dengan kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah. Nah, ketika tamu ini pulang, mereka itu membawa buih-buih dan menjatuhkan segala buih-buih dosa itu sepanjang perjalanan menuju ke rumahnya ketika dia hendak pulang. Nah, ini tamu saja sudah spesial seperti ini, apalagi datangnya bulan suci Ramadan. Tamu yang agung, tamu yang istimewa, karena sudah sepantasnya kita harus memuliakan bulan suci Ramadan. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan bahwa di bulan suci Ramadan ini bulan yang termasuk diturunkannya Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang memang menjadi syariat kita. Maka kita salah satunya umat harus menjalankan semua apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah kenapa kita harus bergembira datangnya bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Allah bukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Kemudian setan-setan terbelenggu. Nah, ini menjadikan bahwa momen di mana Allah itu membukakan rahmatnya bagi kita. Allah membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Maka di antara kita memang sudah sepantasnya kita itu memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak semua aktivitas kita yang semata-mata karena mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain adalah bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka di antara rahmat Allah yang paling agung adalah salah satunya adalah di bulan Ramadan. Maka kita perbanyak amal semuanya, amal ibadah kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita sempatkan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Karena setiap amal perbuatan kita akan dilipat gandakan. Sebagaimana man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa azidu. Jadi barang siapa melakukan satu kebaikan maka Allah lipatkan 10 kali lipat. Kemudian wa azidu, dan Allah tambahkan nikmat itu. Bayangkan ketika amal perbuatan kita, satu amal perbuatan kita dilipat gandakan 10 kali, kemudian ditambahkan lagi nikmat itu, kebaikan itu ditambahkan. Padahal yang namanya perhitungan kita pasti berbeda dengan perhitungan Allah, di mana mungkin kita itu 1 kali 10 adalah 1 apa 10? 10. Tapi di hadapan Allah mungkin 1 kali 10 adalah 100. Kenapa? Karena semua
matematika kita berbeda dengan matematika Allah. Semua perhitungan kita berbeda dengan perhitungan Allah. Karena itu kita perbanyak amal ibadah kita. Nah, dari alasan-alasan inilah yang mungkin bisa membawa kita bahwa kita itu memang harus bergembira di mana datangnya bulan suci Ramadan ini. Kemudian apa yang harus kita persiapkan ketika di bulan suci Ramadan? Nah, di sini saya merangkum kurang lebihnya 2 alasan, 2 hal yang harus kita persiapkan menjalankan ibadah puasa. Yang pertama itu adalah mental. Tak jarang mental ini menjadi persoalan kita sebagai umat Islam karena memang kebanyakan yang terjadi ketika di bulan suci Ramadan itu saking semangatnya, saking bergembiranya orang itu menyambut datang bulan suci Ramadan, ketika di pertengahan ataupun di akhir justru malah memudar. Nah, ini kan persoalan mental. Jadi mental itu harus kita persiapkan. Yang mungkin di awal itu kita belum ada persiapan, maka kita harus persiapkan. Supaya apa? Dalam menjalankan ibadah puasa itu kita dengan semaksimal mungkin. Karena yang namanya rahmat itu bukan hanya di awal saja, tetapi sampai akhir 30 hari itu Ramadan semuanya adalah penuh dengan keagungan. Bahkan semakin akhir itu justru semakin dahsyat. Apalagi adanya malam Lailatul Qadar, yang bulan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini termasuk hal kenapa kita harus bergembira. Kemudian mental ini juga yang akan membawa kita kepada suasana saking gembiranya kita. Jadi jangan menjadikan momen Ramadan itu hanya anget-anget di awal saja, tapi kemudian di akhir adalah menjadi sesuatu yang dingin. Ya, jadi kalau sesuatu, memang kalau kopi, kalau teh juga kalau dingin juga nggak enak ya Pak ya. Ya. Jadi harus dari awal hingga akhir harus tetap dijaga mental kita. Makanya kita butuh persiapan, butuh pemanasan. Mungkin ya kalau kita sudah masuk di bulan suci Ramadan ini, ya paling tidak kita tetap meningkatkan kualitas mental kita. Kalau misalkan belum, nah sebagaimana Nabi juga mengajarkan kepada kita, di Ramadan itu kita diperintahkan untuk apa? Untuk pemanasan. Makanya ada sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini termasuk doa bagaimana kita supaya mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Jauh-jauh bulan kita sudah harus mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin sebelumnya yang mungkin belum pernah berpuasa, kemudian belajar puasa Senin, Kamis, lama-lama menjadi pembiasaan, ketika bulan suci Ramadan lancar. Kemudian mungkin yang awalnya itu sholat berjamaah atau sholat yang biasa-biasa saja, hanya 5 waktu saja. Nah, ketika bulan suci Ramadan ini kan banyak sholat sunnah yang kita kerjakan, sholat tarawih gitu kan. Nah, mungkin sebelumnya bisa pemanasan dengan apa? Sholat rawatib, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Ini kan sebagai sholat pemanasan, walaupun sebenarnya sholat ini juga dianjurkan bagi kita karena termasuk sholat rawatib yang dianjurkan untuk kita. Apalagi misalkan baca Al-Quran, mungkin setiap harinya kita hanya 1 halaman, 1 lembar atau berapa. Kemudian di bulan suci Ramadan kita targetkan 1 bulan itu 30 hari itu kita khatam Al-Quran. Nah, ini salah satu mental supaya kita mempersiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan amal. Kita butuh amal. Jadi di mana ketika bulan suci Ramadan itu sebenarnya kita itu butuh kurikulum. Ini kayak pendidikan aja Pak Adi. Butuh kurikulum gitu ya. Butuh kurikulum. Apa-apa yang akan kita capai di bulan suci Ramadan. Nah, kalau perlu kita catat tuh. Setiap hari kita targetkan apa. Kalau tadi mungkin sebagai contoh tadarus Al-Quran yang sebelumnya mungkin 1 lembar, 1 halaman atau 1 ain dan lain sebagainya. Ketika bulan suci Ramadan 1 hari 1 juz. Butuh kurikulum, butuh manajemen. Satu sholat waktu. Setelah selesai sholat mungkin 1 lembar, 2 lembar. Nah, kemudian sampai 5 waktu itu sudah 1 juz. Nah, ini kan bisa, butuh kurikulum, butuh manajemen. Misalkan sholat juga sama, kita butuh manajemen. Agar sholat kita itu dinilai sebagai pahala yang cukup, pahala yang banyak, dan pahala itu pasti berlipat. Sebagai contoh misalkan dalam sholat itu yang awalnya mungkin hanya rawatib saja, ditambah dengan tarawih, ditambah dengan witir, ditambah dengan tahajud, ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Karena pas momen di bulan Ramadan itu kan kita bersahur. Nah, kita menunaikan sahur, disunahkan kita bersahur. Nah, sebelum sahur bangun terlebih dahulu, kemudian wudu, sholat, tahajud, hajat,
sholat-sholat lain sebagainya yang sunnah. Nah ini kan menambah. Ini salah satu terpenting dalam hidup kita supaya kita manajemen amal ibadah kita, supaya di momen Ramadan ini menjadi momen kebahagiaan bagi kita, keberuntungan bagi kita. Kapan lagi datangnya bulan suci Ramadan? Kapan lagi pahala kita dilipat gandakan? Kapan lagi kita itu akan sampai di bulan suci Ramadan? Kita nggak tahu kapan nanti tahun depan apakah kita akan sampai apakah tidak. Karena yang namanya mati tidak akan ada yang tahu. Namun kita itu diperintahkan supaya mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, maka di momen bulan suci Ramadan ini kita maksimalkan mungkin segala upaya, kesempatan, waktu yang ada kita maksimalkan semata-mata mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dan semuanya bagi penggemar teh anget ataupun pemirsa seluruhnya, ya mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin, dengan penuh keikhlasan, dengan kesabaran, dengan upaya yang kita lakukan agar ibadah kita tercatat sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sambutlah Ramadan dengan kebahagiaan. Puasa diberi kebahagiaan ya dalam menjalankannya. Baik, Ustadz Yufi, terkait dengan apa yang tadi jadi utarakan dan tersampaikan, ini ada beberapa dari pemirsa penikmat teh anget untuk disampaikan nanti terkait dengan apa yang mau dipertanyakan. Yang pertama adalah bulan Ramadan merupakan bulan penuh ampunan, keberkahan dan limpahan kebaikan di dalamnya. Jika kita beribadah di bulan Ramadan dengan niat ingin menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, itu bagaimana? Apakah bisa mendapatkan ampunan? Karena sesungguhnya ibadah itu kan niatnya harus lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih? Pertanyaan bagus sekali. Ini berkaitan dengan kita meniatkan sesuatu semata-mata ya sesuai dengan keinginan kita. Namun di sini ada sebuah hadis, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa berpuasa karena iman dan karena mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapuskan dosanya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa man shoma Ramadan imanan, jadi melaksanakan ibadah puasa karena iman. Apa itu iman? Huwa at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amal bil arkan. Jadi iman itu adalah sesuatu yang menghujam dalam hati, kepercayaan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan anggota badan, ya, dengan diamalkan. Nah, dari sini tanpa didasari iman, ya kita tidak bisa mengharapkan suatu apapun dari apa yang kita imani. Nah, makanya di sini iman itu kan macam-macam banyak. Pencabangan daripada iman itu banyak. Nah, salah satunya itu mengharap ampunan. Jangankan mengharap ampunan, kita belum mengharap ampunan saja, imanan. Ya, kalimat iman itu sendiri bahwa barang siapa yang beriman, berpuasa karena iman, Allah sudah pasti menghapus dosa itu. Namun yang menjadi pertanyaan di sini muncul lagi, apakah semua dosa itu terhapus? Apakah hanya dosa-dosa tertentu? Nah, di sini jelas bahwa yang namanya dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal ibadah kita yang bisa menghapus dosa-dosa kecil itu. Kayak misalkan sholat zuhur. Nah, sholat zuhur itu bisa menghapus dosa kita dari waktu subuh sampai dengan zuhur, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Nah, apalagi ini puasa, pasti menghapus dosa-dosa. Nah, jadi tanpa kita meminta, ini kata dasar iman itu sudah menghapus dosa. Nah, jadi itu mungkin masalah kaitannya dengan iman, dan sekaligus apakah dengan kita memohon sesuatu kepada Allah dengan harapan itu akan menghapus dosa seperti itu. Dosa kan setahu kita kan banyak ya, iya, ada dua macam dosa. Iya, betul. Dosa kecil dan dosa besar. Nah, berarti itu jelas kalau kita puasa berarti insya Allah akan diampuni sama Allah. Ya, tadi saya tergantung dosanya ya. Ya, tergantung dosa. Kayak tadi misalkan saya sampaikan ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, dosa besar itu hanya dapat diampuni dengan kita memohon kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya taubat. Jadi taubatan nasuha, kita mohon sama Allah. Nah, kalau dosa kecil tadi
Diibaratkan apa yang kita lakukan sebagai amal ibadah kita, amal baik pastinya, sesuatu yang baik, itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, dan utamanya adalah dosa-dosa kecil tadi. Oh, oke. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya adalah pertanyaannya, maksud dari belenggunya pemuka-pemuka setan dalam bulan Ramadan itu maksudnya seperti apa? Nah, ini berkaitan dengan terbelenggunya setan. Ya, kalau ini kan sebenarnya ranah ada ya ikhtilaf, perbedaan. Jadi ada yang memang secara hukum, ada yang memahami secara hakikat bahwa setan itu benar-benar terbelenggu, tidak bisa berkutik apapun. Tapi ada juga pendapat yang lain. Nah, ini salah satunya oleh Imam Nawawi. Nah, beliau menyebutkan bahwa yang namanya terbelenggunya setan itu seolah-olah setan itu ya tidak bisa berbuat apapun karena iman kita. Jadi setan itu tidak bisa menggoda kita, setan itu tidak merasuki kita, setan itu tidak bisa mengganggu kita selama kita punya iman. Jadi setan itu seolah-olah terbelenggu. Memang terbelenggu karena tidak bisa menggoda manusia. Kalau imannya kuat. Kalau imannya kuat. Kalau saya sendiri sih lebih baik begini. Ngapain kita pikirin setan? Setan lagi ngapain gitu kan? Iya. Ngapain setan kerja apa enggak, goda apa enggak? Lebih baik kita fokus kepada Ramadan ini sebagai momen di mana kita itu memaksimalkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kita maksimalkan dengan momen Ramadan ini, meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita, meningkatkan amal ibadah kita. Nah, itu yang fokus bagi kita. Daripada kita repot ngurusin setannya lagi ngapain, setannya mau goda saya apa enggak dan lain sebagainya. Ini malah gitu ya, malah repot kita kan. Ya, betul, sepakat sekali, saya juga sepakat seperti itu. Terus kemudian ada pertanyaan lagi nih, yang ketiga. Dalam menyambut bulan Ramadan kan kita perlu mempersiapkan mental tadi yang disampaikan oleh Ustadz ya. Terus dan amal kita dalam menyambutnya. Bagaimana kalau kita tidak melakukan persiapan amal, tapi hanya melakukan persiapan mental saja? Atau sebaliknya, kita hanya melakukan persiapan amal tanpa melakukan persiapan mental? Ya, sebenarnya kalau diibaratkan itu antara amal dan mental itu ya dua sisi dari uang itu sendiri. Jadi kalau misalkan uang hanya satu sisi, kira-kira laku apa enggak Pak Adi? Tidak laku. Makanya diibaratkan amal dan mental itu jadilah satu unsur terpenting lah di antara keduanya. Mental mendukung adanya amal. Amal juga akan muncul nanti membantu mental kita. Dengan kita berkeyakinan, kita bertuhan, kita itu beriman, otomatis secara mental akan mempengaruhi. Dan mental juga sama akan mempengaruhi ibadah kita, amal kita. Ya tadi masalah pemanasan dan lain sebagainya itu kan akan muncul kepada kita itu semakin giat dalam beramal karena mental kita sudah dipersiapkan. Kita sudah ancang-ancang jauh hari, kita mempersiapkan segala sesuatunya dari segi fisiknya, kemudian rohaninya, kemudian ketika kita menjalankan suatu amal kita jadi ringan, kita jadi mudah, lancar seperti itu. Dan kaitannya dengan mental ini juga sebenarnya penting bagi kita juga, ya penting sekali. Salah satu agar kita itu senantiasa memelihara dari bulan suci Ramadan itu salah satunya adalah kita mengingat-ingat begitu pentingnya bulan suci Ramadan, begitu istimewanya bulan suci Ramadan. Dengan ini kita banyak-banyak mengingat, ya sedikit ataupun banyak nanti akan memberikan motivasi kita dalam beramal. Nah, seperti itu. Berarti dua-duanya memang saling mendukung dua-duanya harus ada supaya bulan Ramadan penuh dengan sempurna dilaksanakan oleh seorang muslim. Betul. Baik, terima kasih Ustadz Yufy atas kebersamaan mampir di podcast spesial Ramadan. Semoga Ustadz Yufy makin jaya, makin sukses, dan karirnya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Dan pemirsa Ngeteh Anget dimanapun berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Kali ini spesial Ramadan. Kami undur diri, yang pastinya selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu berbuka puasa. Podcast Ngeteh Anget hadir setiap hari jam 5 sore menunggu waktu berbuka puasa Anda. Terima kasih, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan terus podcast Ngeteh Anget setiap hari spesial Ramadan jam 5 sore
Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga Ngeteh Anget Podcast.